Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi bersama Ustadzah Nana. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Qur'an alias Al-Quran Hadis dengan bab yang baru ya. Bab keberapa ini? Bab keempat, surat Al-Humazah. Nah, di surat Al-Humazah ini kalian diharapkan bisa membaca surat Al-Humazah, memahami surat Al-Humazah, dan menghafal surat Al-Humazah. Ini yang akan kalian pelajari nanti ya. Membaca, nanti kita akan membaca bersama. Kita memahami kandungannya, artinya itu apa, maksud dari surat Al-Humazah itu apa, menerangkan tentang apa, dan menghafal surat Al-Humazah dengan lafal yang benar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hayya nabda darsanal yaum bi qiraati basmalah. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kalian buka, itu ada halaman 49 ya. Kalian amati, kita amati dulu. Ada gambar, lihat di situ ada di dalam kelas yang sangat ribut sampai Pak gurunya itu marah, melempar apa? Melempar penghapus ke muridnya. Itu bisa jadi muridnya itu tidak bisa diam atau tidak bisa menjaga omongannya ya. Nih dibaca nih. Setelah mengamati gambar di atas, apa yang ada di benak kalian? Coba ceritakan kepada temanmu. Nah, ya ini Ustazah bilang tadi, kemungkinan ada murid yang tidak bisa menjaga omongannya atau Pak gurunya lagi menerangkan, dia ribut sendiri. Nah, akhirnya emosilah itu Pak guru ya. Tapi itu sifat yang tidak baik, tidak boleh ditiru. Seperti yang udah Ustazah ajarkan, kita harus bersabar, belajar bersabar, menahan emosi, dan lebih baik diam kalau kita tidak bisa berbicara yang baik atau yang bermanfaat ya. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik atau bermanfaat, maka lebih baik kita diam. Oke, sip. Sekarang kita akan membaca surat Al-Humazah. Ini kita baca saja, baca ya dengan tartil. Yo, membaca surat Al-Humazah. Perhatikan pengucapan makharijul huruf dan panjang pendek bacaan Ibu guru ya, melafalkan surat Al-Humazah berulang-ulang. Kita lihat, yo, dengan ketukan seperti biasa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah
Shadaqallahul azim. Ya, tadi bacaan surat Al-Humazah ya. Sekarang kita baca artinya. Ini kita baca aja dulu, nanti akan ada keterangan. Setelah ini, sabar ya, kita baca dulu nih. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini arti dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah, ini nih yang suka mengumpul-ngumpulkan harta. Tapi beda lagi ya dengan orang yang suka nyalengi atau suka nabung. Itu nanti beda lagi akan kita bahas, oke? Selanjutnya, kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Ini kan sudah bilang tadi, ini dibaca dulu, jangan bertanya-tanya dulu. Nanti akan ada keterangannya, oke? Selanjutnya, narullahil muqadah. Nah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati nih. Api hutamah itu api yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, dari arti yang sudah kita baca tadi ada gambaran ya. Apakah itu neraka hutamah itu apa? Api neraka hutamah itu yang seperti apa? Nah, terus keadaan di neraka itu apa? Ditutup rapat. Sedangkan mereka itu kembali ke siapa? Kembali kepada orang yang suka mengumpat dan mencela dan orang yang suka mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Itu diikat pada tiang-tiang yang panjang ya. Nah, udah, yang kedua ini melafalkan potongan ayat ya. Ustazah yakin kalian itu sudah hafal surat Al-Humazah karena di kelas 1 juga kan sudah hafal. Otomatis apalagi di kelas 2 ini ya, kita sudah sampai surat Al-Bayyinah. Otomatis kalian sudah hafal dengan surat Al-Humazah ini ya. Ini. Nah, kemudian ini ada memahami surat Al-Humazah. Ya, kita baca, Ustazah terangkan sedikit ya. Memahami surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Nama surat Al-Humazah diambil dari kata humazah yang terdapat dalam ayat pertama, ya kan tadi wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kadang kan kalian itu bingung, ini surat apa ya? Bingung. Nah, ada sebagian surat itu yang diambil namanya itu dari ayat pertama. Contohnya surat At-Takasur ya. Coba deh. Alhaakumut takasur. Nah, misalkan sudah membaca surat Alhaakumut takasur. Ayo, itu surat apa? Kalian bingung. Oh iya, At-Takasur. Iya, itu surat At-Takasur. Nah, seperti itu. Terus Al-Qari'ah juga. Al-Qari'ah itu kan ayat pertama juga. Tapi tidak semua surat juga. Ada juga yang tidak mengambil dari ayat pertama, kayak Al-Ikhlas ya. Kan kadang bingung,
Qul huwallahu ahad. Ya dibaca surat Al-Ikhlas, kalian bingung Al-Ikhlas itu yang kayak apa suratnya, yaitu yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Nah emang kata surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas di dalam surat itu ya, makanya kadang kita juga masih bingung. Tapi banyak kok surat yang diambil dari ayat pertama kayak Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah itu juga ayat pertama. Terus apa lagi, surat An-Nasr ya kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu juga ayat pertama. Nanti kalian coba buka juz amma, kita mengenal surat yang pendek-pendek dulu, yang juz 30 itu. Dibuka kalian cari, surat, coba kalian buktikan, surat Al-Adiyat. Coba aku lihat ayat pertamanya, ada nggak kata adiyatnya? Oh ada, iya kayak gitu ya. Dipelajari aja sedikit demi sedikit. Nanti misalkan setiap hari, satu hari cari aja 3 surat, bener apa enggak ada di ayat pertama atau enggak, kayak gitu. Nanti lama-lama kalian akan hafal ya. Sekarang kita lanjut. Surat Al-Humazah ada 9 ayat, diturunkan di Mekah. Nah ini yang Ustazah bilang kemarin, surat yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Oke, ini ada nih, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah. Ya kan? Ada tuh. Lanjut, pokok kandungan surat Al-Humazah. Ya, ini yang tadi Ustazah bilang, kita akan membahas arti dari surat Al-Humazah ini nih. Ada ayat 1 sampai ayat 8 dan 9 ya kan. Yo, ayat pertama dulu kita ini. Ayat 1 menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Nah, ini orang yang suka mencela dan mengumpat. Jadi orang yang suka berkata keji, berkata kasar, kotor, intinya yang kayak gitu, yang tidak bisa diam padahal dia tidak bisa berkata yang baik. Nah, itu akan celaka, dia pasti akan celaka. Seperti yang sudah bilang kan, lidah itu tidak bertulang, tapi dia bisa menyakiti hati. Nah, kalian tahu hati itu kan di dalam. Sedangkan lidah tidak bertulang, tapi dia bisa menusuk sampai ke hati. Coba, hanya lewat kata-kata yang tidak bisa kita jaga. Nah, itulah sangat celakanya orang-orang yang tidak menjaga omongannya ya. Ada yang bilang mulutmu harimaumu, seperti itu ya. Kita saling mengoreksi diri saja, maksudnya kita saling memperbaiki, saling mengingatkan, saling menjaga, menghormati agar tidak ada perasaan yang tersakiti, seperti itu. Oke. Ayat yang kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Nah, ini kadang kita lalai ya. Ya Allah, aku pengen deh punya, misalkan kita itu punya suatu impian, apa ya, aku pengen deh punya HP baru kayak gitu. Boleh kita itu menabung, nyelengi gitu ya. Kadang Ustazah juga masih suka kok nyelengi, seperti receh 500 itu adalah uang, itu rezeki kita. Kadang ada yang meremehkan uang receh, cuma 500 perak kayak gitu. Enggak, beda lagi ya. Misalkan kayak Mbak, kita beli es teh gitu, harganya 2.500, kita uangnya 3.000, terus Mbak ini kembaliannya misalkan nggak usah Mbak. Nah itu mungkin ada terselip tujuan kita ya, meskipun hanya sedikit, tapi iya Mbak makasih. Jadi bukannya kita sedekahnya sedikit gitu ya, cuman ada juga orang yang
misalkan mau dikasih itu tersinggung ada juga. Nah, mungkin dengan hal-hal seperti itu, seperti tidak mau mengambil kembalian, itu juga bisa kita jadikan sebagai jalan sedekah untuk tidak menyinggung orang lain, itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau Usada misalkan lagi nyapu ada uang 500 perak, itu Usada kumpulin di dalam toples. Nanti kalau udah penuh dihitung. Nah, bisa ditukarkan, nanti bisa kita masukkan ke dalam kotak amal atau kita mau serahkan ke siapa itu terserah. Yang penting uang receh itu, uang 500 itu ketika sendirian dia akan terlihat kecil, tapi ketika sudah berkumpul satu toples dia terlihat banyak. Nah, jangan meremehkan rezeki sekecil apapun ya. Nah, kembali lagi seperti tadi yang pengen beli HP, nggak apa-apa kita nyalengin, kita berhemat, tapi tidak menjadikan kita sebagai orang yang pelit, yang kikir, yang akhirnya menghitung-hitung harta. Misalkan ini tiap hari ngumpulin terus dihitung sampai ada yang membutuhkan, kita sampai enggak aku kan uangnya lagi mau buat beli HP, nanti kalau aku kasihin nggak kekumpul-kumpul dong uang aku. Padahal misalkan kayak ada pengemis gitu atau penjual, kadang di jalan-jalan itu ya ada yang jualan kelihatannya nggak laku gitu, tapi ya mereka sebenarnya juga, kita dengan membeli aja mereka udah senang tanpa kita memberi gitu ya. Kita membeli dagangannya tanpa kita harus memberi uang kepada mereka, itu aja mereka udah senang. Oh, alhamdulillah akhirnya ada yang beli, seperti itu. Nah, dihitung tiap hari, oh udah dapat 500, besok aku cari lagi, sampai intinya sampai keinginan dunia itu menjadikan dia lupa dengan akhirat gitu ya. Padahal ketika kita sedang punya banyak uang, kita sedekah itu gampang, tinggal oh ya sedekah. Tapi ketika kita sedang tidak punya uang, kita sedang ada sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita merelakan uang yang tinggal satu-satunya itu di dompet misalnya, kita serahkan, kita ikhlaskan. Kalian itu pasti akan terkejut ketika nanti tiba-tiba Allah itu mengembalikan uang yang tadi kamu relakan, mengembalikannya ke kamu lagi beserta dengan teman-temannya yang berkali-kali lipat. Nah, itu Usada pernah punya pengalaman seperti itu, dan itu memang terjadi, wallahu a'lam ya, tapi Usada mengalaminya. Kalian boleh mencobanya di rumah nanti, atau nanti setelah kalian sudah besar atau sudah bekerja, kalian boleh mencoba yang Usada ceritakan ini ya. Jadi kita ini menjelaskan perilaku orang kafir. Nah, ini dia yang selalu menghitung kekayaannya hanya untuk dunia yang fana. Fana itu dunia yang hanya sementara gitu. Sedangkan kita kan yang kekal itu nanti di akhirat ya kan. Nah, terus yang ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Nah, ini tadi seperti orang yang pelit tadi kan, kumpulin, nanti aku punya uang banyak, aku mau beli rumah, aku mau beli mobil, pokoknya kalau aku punya banyak uang pasti aku akan senang di dunia. Padahal gak selamanya ya kan. Ketika kita capek mengumpulkan harta sampai kita lupa dengan akhirat, kerja terus beli rumah, beli mobil. Nah, tapi ketika kita meninggal, apakah rumah itu kita bawa? Tidak. Mobilnya masuk ke kuburan? Kalaupun masuk, ada ya ini kejadian yang misalkan meninggal itu sampai barang kesayangannya ikut dikubur, sampai mobilnya misalkan kayak gitu, keluarganya ada itu di luar negeri ya, mobilnya itu sampai ikut dikuburkan kayak gitu. Nah, apakah kita bisa mengendarainya? Nggak bisa, kita sudah tidak berdaya
Yang menemani kita hanya apa? Hanya amal tadi, amal-amal kecil tadi, hal-hal sepele tadi, rasa bersyukur, oh ada uang 500 dikumpulin, rasa ikhlas, ya kan? Ya Allah, ya udah, insya Allah aku ikhlas dalam hati, karena ikhlas itu yang tahu hanya kita dengan Allah, ya. Seperti juga dengan surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata ikhlas di dalam surat tersebut. Nah, itu menandakan bahwa ikhlas itu tidak terlihat, yang tahu hanya kita dan Allah, ya. Seperti itu. Jadi terus amal-amal kecil lain ya, kayak tadi si tukang parkir, misalkan parkirnya 2.000, kalian uangnya 3.000, 5.000, ya udah, yang 3.000 nggak usah kembalian, nggak apa-apa, anggap aja toh kalian tidak parkir di situ setiap hari, ya kan. Nah, hal-hal sepele sebenarnya, cuman itu tuh mengandung wallahu alam, itu mengandung pahala, hal-hal kecil tapi bisa membahagiakan orang lain, ya kan. Nah, seperti itu, tanpa menyinggung perasaannya. Yang keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka hutomah. Nah, ini tadi Allah, setelah kita tadi lihat orang-orang kafir itu mengumpulkan hartanya, terus menganggap bahwa harta itu segalanya, uang adalah raja, sampai kita itu dikuasai oleh uang. Akhirnya Allah itu menjelaskan, semua itu salah. Kekayaan itu tidak akan bermanfaat ketika kita meninggal nanti. Hanya amal-amal kamu saja yang akan ikut ke dalamnya. Bahkan anak kita, ibu kita, saudara kita, ketika kita meninggal, apakah akan ikut menunggui kita di kuburan setiap hari, setiap jam? Tidak. Sudah dikubur, udah selesai, apa yang terjadi? Pulang 7 langkah ke belakang itu sudah datang malaikat. 7 langkah kita meninggalkan kuburan, ya, itu sudah datang malaikat untuk menanyai kita. Nah, itu jadi apa gunanya mengumpulkan harta? Saya mau ini boleh, nggak apa-apa, kita jadikan sebagai motivasi. Kita beribadahlah seakan-akan kita besok akan mati, bekerjalah seakan-akan kita akan hidup selamanya, kayaknya kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa, kita jadikan sebagai motivasi untuk bekerja keras, membahagiakan orang-orang sekitar. Itu mengandung pahala loh. Membantu orang sekitar nggak apa-apa, yang penting tidak dikumpulkan sendiri. Sampai ada yang minta bantuan, kalian tidak ngasih karena eman-eman, wong aku yang kerja, aku yang capek kok, masa aku cuma-cuma ngasih ke kamu? Ya, hidup mereka itu tidak seberuntung kamu yang bisa bekerja dengan gampang, mendapatkan uang dengan mudah, hanya dengan bilang, mah aku minta uang, mah aku pengen beli ini, langsung dapat. Tapi gak semua orang itu punya kedudukan seperti kalian, yang ingin sepatu baru aja mereka harus menunggu, misalkan harus menunggu tahun depan kelas, ketika naik kelas nanti baru mama belikan sepatu, misalkan kayak gitu. Gak semua orang itu beruntung seperti kita sekarang ini, ya. Ada juga yang pengen beli baju, tapi kalian tinggal bilang, ma aku pengen beli ini dong, tinggal pegang aja nih, langsung dibayar. Nah, tapi ada juga yang pengen baju baru itu apa? Harus menunggu lebaran tahun depan. Nah, itu yang menjadikan kita tidak boleh egois, ya. Ini saling berkesinambungan ini. Kayak gitu. Selanjutnya menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu api neraka yang membakar hingga masuk ke dalam hati mereka.
Nah, ya, menjelaskan ya. Nah, setelah kita tadi mengenal orang-orang yang suka mengumpat, suka mengumpulkan hartanya, mengejar dunia, tidak mau bersedekah segala macam. Ini ayat 5 dan 7 itu 5 sampai 7 menjelaskan tempat bagi mereka itu di mana? Di neraka Hutomah, merupakan api neraka yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati. Nah, berarti saking panasnya api neraka Hutomah ini sampai dia bisa membakar sampai ke dalam hati kita. Nah, ini ya sangat-sangat pedih ya. Selanjutnya ayat ke-8 dan 9 menjelaskan ya, menjelaskan bahwa keadaan mereka ketika di neraka Hutomah yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat di tiang-tiang panjang. Setelah kalian memahami kandungan surat Al-Humazah, pasti kalian akan berpikir lebih jauh untuk mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap dalam surat tersebut. Yakinlah bahwa kalian mampu dan mohonlah perlindungan dari Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Nah, setelah kalian belajar ini nih tadi, kandungan surat Al-Humazah ini ya, kalian itu pasti akan berpikir, enggak aku sekarang mau itu nggak mau ngomong yang jelek-jelek, aku mau jaga perkataan, aku mau jaga omongan biar orang-orang itu tidak tersakiti. Aku sekarang nggak mau ini pelit lagi, aku mau lebih sering berbuat baik segala macam. Nah, itu kita saling mengoreksi diri saja, tidak perlu merasa paling baik atau paling banyak amalnya, itu tidak. Kita saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menghargai dan menghormati, seperti itu ya, saling menjaga juga. Jadi saling menyayangi biar nanti kita bisa bertemu di surga. Teman kita yang soleh itu nanti akan menarik kita ke dalam surga. Makanya penting juga bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang terungkap dalam surat Al-Humazah adalah neraka Hutomah. Sifat api Hutomah itu berbeda dengan api yang ada di dunia. Ya, kalian lihat api yang ada di dunia aja, api yang ada di dunia, api kompor aja itu ya, kalian pegang itu pakai jari aja udah panas. Nah, gimana dengan api Hutomah yang dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati? Nah, ya kan? Hati merupakan anggota badan yang sangat sensitif. Jika hati terbakar, tentunya rasa sakitnya tiada terkira, pasti akan terasa sakit banget ya. Kadang hati nggak kebakar aja udah ini ya kan, apalagi kalau kena api itu pasti sakit sekali. Neraka tersebut dikunci rapat sehingga setiap kali mereka hendak keluar karena merasa kesengsaraan, mereka dikembalikan ke dalamnya lagi. Mau keluar, cemplungin lagi ke neraka. Mau keluar lagi karena ditutupkan, dicemplungin lagi. Nah, itu setiap waktu itu berulang-ulang seperti itu, Jadi setelah ini kalian mengetahui, mempelajari kandungan surat Al-Humazah, semoga bisa menjadikan pribadi kita masing-masing itu menjadi lebih baik ya, saling mengoreksi, menjaga, menghormati, menghargai, menyayangi ya. Ya, selanjutnya menghafal surat Al-Humazah. Kalian nanti setorkan surat Al-Humazah ke ustadzah masing-masing kelasnya. Kemudian nanti setelah sudah setoran, kita akan latihan soal dan ulangan. Karena sebagai tambahan, karena Quran hadis ini ada banyak bab, jadi kita baru sampai bab 4, sedangkan di semester 1 itu sampai bab 8.
8. Nah, sampai bab 8. Jadi kita masih banyak, otomatis kita juga harus mengejar materi ya. Jadi silakan dipahami, didalami, dihafalkan, disetorkan ya. Semoga ilmunya bermanfaat apa yang Ustazah sampaikan tadi. Kiranya cukup sekian pelajaran hari ini ya. Ingat, ungdur makola walatangdur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kadang kita itu tidak suka dengan si A, padahal yang disampaikan itu baik, tapi karena nggak suka dengan orangnya, akhirnya tidak mau mendengarkan. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan hal yang baik yang dimiliki si A tadi, yang disampaikan oleh si A tadi. Tapi kalau kita melihat apa yang dia sampaikan, meskipun nggak suka dengan si A, tapi yang disampaikan bagus, akhirnya kita dapat apa? Dapat ilmunya, dapat kebaikannya juga gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Kita saling mengoreksi, menjaga, menghormati, menghargai, dan menyayangi. Cukup sekian pelajaran hari ini. Hayanah tatim darsanal yaum biqiraati hamdalah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.